Sebuah masa depan gelap yang terjadi pada tahun 1988, kejahatan di Amerika telah meningkat sebesar 400%. Itu membuat kota terbesar New York, yaitu Manhattan, berubah menjadi penjara dengan tingkat keamanan maksimum satu-satunya di seluruh negeri. Dikelilingi dinding setinggi 15 meter, semua jembatan dan jalur air ditutup serta dijaga ketat oleh pasukan militer yang mendirikan pangkalan di sekeliling pulau. Sedangkan di penjara sama sekali tidak ada petugas yang berjaga. Hanya ada para tahanan dengan dunia yang telah mereka bangun dan hanya ada satu peraturan yang sangat sederhana. Sekali berada di dalam, Anda tidak akan bisa keluar selamanya. Loh, tapi kan tahun 1988 sudah lewat, Bang. Ini tahun 2021. Iya, itu hanya sepenggal pembuka dari sebuah film yang akan kita bahas. Berjudul Escape from New York, film yang rilis di tahun 1981 ini disutradarai sekaligus ditulis oleh John Carpenter. Durasinya sendiri 99 menit, serta dibintangi oleh Kurt Russell, Lee Van Cleef, Donald Pleasence, Harry Dean Stanton, Adrienne Barbeau, dan Isaac Hayes. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya, Teguh Gusto. Mari kita lanjutkan ceritanya. Ya, siapapun yang masuk ke sana tidak akan bisa keluar lagi. Peraturan itu benar-benar ditegakkan oleh militer. Terbukti ketika dua orang tahanan mencoba kabur dengan melewati jalur air, tak lama kemudian datang sebuah helikopter memberi peringatan untuk segera kembali dalam 10 detik. Namun dua narapidana itu sepertinya tidak mengindahkan peringatan tersebut, sehingga para militer pun menghujaninya dengan bom. Kebanyakan penghuni penjara adalah para penjahat kelas berat yang terpidana mati. Sebelumnya, para tahanan akan diberikan pilihan, dibunuh dan dikremasi atau dikirim ke Manhattan untuk menjalani hukuman penjara seumur hidup. Malam itu pada tahun 1997, seorang petugas bernama Remy menerima laporan sebuah pesawat jet yang melintasi New York mengalami masalah. Pesawat tersebut berkode Daniel 14 atau Daniel 14. Mereka mencoba melakukan kontak menggunakan radio, namun sama sekali tidak ada jawaban. Hingga akhirnya mesin pemecah kode menginformasikan bahwa Daniel 14 adalah pesawat kepresidenan, yaitu Air Force One. Seorang wanita menghubungi mereka dari Daniel 14 mengaku sebagai anggota dari Tentara Pembebasan Amerika atas nama para buruh dan semua warga yang tertindas di negara imperialis ini. Mereka akan melakukan sebuah gerakan revolusioner, yaitu menjebloskan sang presiden ke penjara yang paling tidak manusiawi di negara imperialisnya sendiri. Segala cara yang dilakukan oleh petugas pengawal presiden tidak berhasil. Akhirnya presiden pun dimasukkan ke dalam kapsul atau pod, lalu tak lama kemudian pesawat pun hancur menabrak gedung. Kapsul tersebut dilengkapi dengan pelacak yang mengarahkan para pasukan keamanan menuju ke lokasi pendaratan. Sangat disayangkan, pasukan yang dipimpin Bob Hawke tidak menemukan presiden di sana. Lalu muncul seorang pria kecil yang langsung melontarkan ancaman. Mereka akan membunuh presiden jika Hawke dan pasukannya tidak meninggalkan Manhattan atau berusaha menyelamatkan presiden. Pria yang bernama Romeo itu tidak main-main dengan ancamannya, karena dia langsung memperlihatkan jari presiden yang telah dipotong. Mendatangkan sekelompok pasukan harus menggunakan helikopter. Itu akan membuat rencana mereka diketahui oleh para tahanan yang berakibat dibunuhnya presiden. Akhirnya, setelah berkonsultasi dengan wakil presiden, Hawke berencana menyusupkan seorang tahanan baru secara diam-diam ke Manhattan. Namanya adalah Snake Plissken, mantan perwira dengan segudang pengalaman dan prestasi, termasuk kejahatannya yang merampok data-data FBI. Itu membuatnya dihukum mati atau dipenjara seumur hidup. Tapi jika mau menerima tawaran dari Hawke, pria yang lebih senang dipanggil Snake itu akan dibebaskan dari hukuman. Misi yang sangat sederhana. Snake harus mengeluarkan presiden hidup-hidup dari Manhattan selama kurang dari 24 jam. Awalnya Snake menolak karena dia sama sekali tidak peduli dan lebih baik mengangkat presiden baru, karena mustahil bisa keluar dari sana hidup-hidup, apalagi membawa seorang presiden. Namun saat ini negara sedang berperang, sehingga kehadiran presiden di konferensi perdamaian serta kaset rekaman yang ada di tangannya sangat penting demi kelangsungan hidup umat manusia.
Snake akan dilengkapi dengan senjata, alat komunikasi, serta pelacak, sama seperti yang pernah dilakukannya dulu dalam misi Leningrad. Hanya saja, kali ini sedikit lebih canggih karena yang akan dihadapinya adalah The Crazies, geng penjara yang memegang kendali atas Manhattan. Snake juga disuntikan dengan cairan antitoksin yang ternyata adalah peledak mikro. Ya, Hawk telah menipu Snake agar tidak melarikan diri selama menjalankan misi. Tentunya itu membuat Snake marah, tapi melawan pun percuma karena Hawk hanya akan menetralkan peledak itu jika Snake berhasil membawa pulang presiden kurang dari 22 jam. Sebuah pesawat Gulfire atau pesawat layang telah disiapkan untuk mengirim Snake. Sesuai instruksi, dia mendaratkan benda itu di atas gedung World Trade Center agar tidak ada seorang pun yang mengetahui kedatangannya. Sebuah pendaratan yang benar-benar mendebarkan karena pesawatnya nyaris jatuh. Setibanya di lantai 50 dengan menggunakan lift, pria itu pun melaporkan situasinya dan misi pencarian pun dimulai. Tujuan pertama Snake adalah lokasi jatuhnya Air Force One. Pria itu tidak menemukan seorang pun di sana, kecuali para pemulung yang memungut benda-benda pada bangkai pesawat. Namun alat pelacak yang digenggam Snake masih berkedip, yang mana itu menandakan presiden masih hidup. Pencarian pun berlanjut ke dalam gedung teater. Snake bertemu dengan seorang pria tua yang mengenalnya, dan juga para penjahat yang ingin merampoknya. Dengan mudah Snake melumpuhkan mereka hingga akhirnya di sudut ruangan, dia bertemu dengan seorang pria mabuk yang sedang dihajar. Pria itu menggunakan gelang pelacak milik presiden. Dia mengaku benda itu telah terpasang di tangannya ketika terbangun. Snake mulai merasa bahwa semua ini adalah suatu kesia-siaan karena mungkin saja presiden telah dibunuh dan dijadikan hidangan makan malam para kanibal. Namun Hawk masih tidak bisa menerimanya. Dia mengancam akan menembak Snake jika berani kembali tanpa presiden. Tanpa pelacak, pencarian akan semakin sulit. Snake yang kini sedang berada di lokasi pendaratan kapsul, tiba-tiba saja melihat seorang pria muncul dan memukul jalanan beberapa kali. Ternyata itu adalah sebuah kode untuk memanggil kelompoknya. Ya, itu adalah The Crazies. Mereka muncul dari segala arah, bahkan dari gorong-gorong. Snake langsung bersiaga dan memutuskan untuk bersembunyi sebelum mereka menyadari keberadaannya. Di dalam sebuah reruntuhan kafe, pria itu bertemu dengan seorang wanita dari kelompok Turks yang mengaku juga bersembunyi dari The Crazies. Wanita itu menjelaskan bahwa The Crazies selalu melakukan ini sebulan sekali untuk mengumpulkan persediaan makanan. Ternyata wanita itu juga mengenal Snake Plissken. Kemudian Snake menjelaskan tujuannya berada di sana dengan harapan mendapat bantuan. Tiba-tiba saja The Crazies menyerang, wanita itu langsung diseret ke dalam lubang. Sangat disayangkan, Snake tidak mampu menyelamatkannya. Melihat The Crazies yang terus berdatangan, tak ada habisnya. Pria itu pun memutuskan untuk melarikan diri, hingga akhirnya melihat pria tua yang sebelumnya bertemu dengannya di teater. Pria tua itu bernama Cabby. Dia melempar molotov ke arah The Crazies dan membawa Snake melarikan diri. Cabby mengaku telah menjadi supir taksi di sana selama 30 tahun, sehingga dia mengenal semua orang termasuk sekelompok penjahat yang membawa presiden. Cabby menjelaskan, semua orang di kota itu mengetahui bahwa presiden ada di tangan Duke, orang nomor 1 di New York. Tidak ada seorang pun yang berani menemui Duke, karena hanya kematian yang akan menanti mereka setelah pertemuan itu. Tapi karena Snake memaksa, akhirnya Cabby membawanya untuk bertemu dengan Brain, orang kepercayaan Duke. Tak lama kemudian, Snake dan Cabby pun tiba di kediaman Brain yang megah. Mereka disambut oleh seorang wanita bernama Maggie. Menurut cerita Cabby, Brain mendapatkan semua ini dari Duke sebagai hadiah karena kecerdasannya. Harold Hellman itu adalah nama asli Brain. Ternyata pria itu adalah mantan sahabat Snake. 4 tahun yang lalu, Harold meninggalkan 2 sahabatnya, Snake dan Bob, sehingga membuat Bob mati mengenaskan. Sebenarnya Snake sangat ingin membunuh Harold, namun karena hanya Harold yang mengetahui di mana lokasi presiden, Snake memberikan tawaran kebebasan jika Harold mau mengantarnya. Pada awalnya tawaran tersebut ditolak karena Duke juga menawarkan hal yang sama, bahkan ke seluruh tahanan New York. Itulah yang menyebabkan semua tahanan bersatu menjadi pengikut Duke. Tapi Snake menjelaskan bahwa ada suatu rahasia tentang presiden yang tidak diketahui Duke dan semua tahanan. Oleh karena itu, sebelum nyawa presiden menjadi tidak berharga lagi, Snake meminta Harold untuk segera mengantarnya.
Setelah perdebatan yang cukup pelik, akhirnya Brain pun setuju bekerja sama dengan Snake asalkan tidak lagi menyebut nama aslinya. Brain menjelaskan bahwa telah bekerja dengan Duke untuk membuat bahan bakar dan memberikan solusi mengenai ranjau-ranjau yang dipasang di 69 Bridge. Brain mengetahui lokasi ranjau dari seorang pria yang memiliki sketsa jembatan. Kini Duke menempatkan beberapa orang di sana untuk membuka barikade pertama. Ini akan menjadi semakin seru karena semua tahanan akan menuju ke jembatan untuk menukar presiden dengan kebebasan. Namun sepertinya kini rencana telah berubah karena Brain memutuskan untuk bekerja sama dengan Snake Plissken. Tiba-tiba saja Cabby mendengar suara mobil Duke. Dia sangat mengenal suara itu karena tidak ada yang berani lewat di hadapan mobilnya. Cabby pun memutuskan untuk melarikan diri. Itu memaksa Snake kembali beraksi. Dia merampas mobil anak buah Duke karena perjalanan mereka lumayan jauh menuju ke sisi lain kota. Meski Maggie sangat melarangnya, Brain tetap menyarankan Snake untuk melewati jalan Broadway agar bisa tiba lebih cepat di lokasi presiden. Sesaat kemudian mulai terlihat orang-orang yang berkumpul di pinggir jalan. Snake memberikan pistolnya kepada Harold untuk berjaga-jaga dan akhirnya mereka pun melewati lokasi paling berbahaya di New York karena para penghuninya yang sangat brutal. Dengan melepaskan beberapa tembakan, Snake melaju dengan kencang dan menerobos barisan para penjahat brutal. Akhirnya mereka tiba di lokasi presiden disandra. Brain akan membantu mengalihkan perhatian selagi Snake menyelinap masuk ke gerbong. Rencana itu pun pada awalnya berjalan lancar. Namun tiba-tiba saja Snake mendapat serangan mendadak dari anak buah Duke. Walaupun dia melakukan perlawanan, tapi pria itu kalah jumlah sehingga pada akhirnya dia tertangkap bersama presiden. Brain memohon agar Duke tidak membunuh Snake karena dia dikirim oleh pemerintah yang mana sewaktu-waktu mungkin akan berguna. Di pangkalan militer, kini waktu yang tersisa sekitar 12 jam lagi. Terjadi pertengkaran antara Hawk dan Menteri Sekretaris Negara karena sama sekali tidak ada kabar dari Snake. Hawk mengirimkan beberapa tim untuk melakukan pencarian, namun mereka tidak menemukan Snake ataupun kerusuhan di tengah kota. Sementara itu Brain dan Maggie menjumpai Duke di markasnya. Terlihat pria itu sedang menikmati tembakan-tembakan melesetnya ke arah presiden sambil mengajarkannya kalimat Duke orang nomor 1 di New York. You are the Duke of New York. You're a number one. Brain mencoba menjelaskan tentang rahasia yang dikatakan Snake, namun Duke mengabaikannya karena itu hanya omong kosong belaka. Duke meminta Brain berfokus dengan rencana mereka dan membawa sketsa jembatan. Maggie sangat yakin dengan apa yang dikatakan oleh Snake. Itu membuat Brain menganalisa tentang pesawat Gulfire-nya. Tidak mungkin bisa mendarat di daratan luas atau di tepi pantai, karena itu akan membuatnya tidak bisa kembali meluncur. Satu-satunya tempat yang paling memungkinkan adalah tempat tinggi, yaitu World Trade Center. Kembali ke Hawk, tiba-tiba saja dia mendapatkan laporan dari tim pengawas bahwa beberapa warga tahanan berkumpul di Central Park, melambaikan tangan seolah-olah memberikan sinyal untuk mendarat. Di sana tim pengawas menemukan sebuah koper yang ternyata milik presiden. Beberapa jam kemudian, koper itu sampai di tangan Hawk. Dia menemukan secari kertas di dalamnya yang bertuliskan sebuah pertukaran nyawa presiden dengan kebebasan seluruh tahanan. Selain itu di dalam koper, Hawk juga menemukan night vision yang diberikan kepada Snake. Ini menandakan bahwa Snake Plissken telah gagal dan akhirnya mau tidak mau sang kepala sipir harus mengirimkan pasukan untuk menyelamatkan presiden. Sementara itu ketika Snake Plissken terbangun, dia dipaksa untuk naik ke atas ring dan bertarung. Lawannya adalah juara bertahan Manhattan. Ini bukanlah pertarungan yang mudah, apalagi kaki Snake Plissken cedera akibat terkena panah. Dengan bangga, Duke mengumumkan kebebasan para tahanan. Tak lama lagi mereka akan menuju ke 69th Bridge untuk meraih kebebasan dengan menggantung Snake Plissken di mobil Duke. Setelah mengetahui lokasi pesawat Snake, Brain dan Maggie langsung menjalankan rencananya. Mereka berdua berhasil memperdaya Romero dan membawa presiden. Bersamaan dengan itu, Snake memulai pertarungan tak seimbangnya. Dia dihajar habis-habisan hingga tak bisa melawan. Tiba-tiba saja pria itu melihat alat trackernya yang digunakan oleh salah satu anak buah Duke. Snake memanfaatkan kelengahan sang juara yang mengira dirinya sudah menang. Lalu dengan cepat, Snake membunuh si juara dengan menancapkan pemukul berpaku ke bagian belakang kepalanya.
Waktu yang tersisa hanya 1,5 jam lagi. Snake langsung meraih tangan anak buah Duke dan mengaktifkan trackernya. Akhirnya, pertarungan pun terpaksa dibubarkan karena Duke mendapat kabar tentang presiden yang telah dibawa oleh Brain. Hawk membatalkan misi pasukannya dan memutuskan memberi kesempatan kepada Snake untuk menyelesaikan misinya. Kini Snake sedang berada di gedung World Trade Center. Dia yakin Brain dan Maggie juga berada di sana karena telah mengetahui lokasi Gulfire-nya. Sangat disayangkan, tidak hanya Brain dan Maggie yang mengetahui lokasi pesawat Snake, tapi juga anak buah Duke, sehingga pesawat itu pun dijatuhkan dari gedung. Selain itu, pria nomor 1 di New York juga sudah menunggu di lantai dasar dengan puluhan anak buahnya. Dengan sigap, Snake menembak sebuah tabung gas untuk mengacaukan pandangan kelompok Duke. Lalu mantan perwira itu pun langsung membawa lari presiden bersama Brain dan Maggie. Sangat disayangkan presiden telah kehilangan kaset rekamannya. Tanpa itu, Snake tidak bisa kembali, karena menurut penjelasan Hawk, kaset itu berisi rekaman tentang fusi nuklir, yang sama pentingnya dengan presiden. Brain mengaku mengetahui di mana kaset itu. Dia akan membantu Snake menemukan benda itu, asalkan dirinya dan Maggie mendapatkan kebebasan sama seperti Snake. Dalam keadaan terdesak, tiba-tiba saja Cabby muncul, membawa keberuntungan. Ternyata kaset penting itu berada di tangan Cabby. Pria tua itu menukar kaset dengan topi kesayangannya. Mereka pun langsung menuju ke 69 Bridge dengan bantuan Brain yang membaca sketsa untuk menghindari ranjau. Sayangnya sketsa itu tidak sepenuhnya sesuai. Itu membuat mobil mereka terkena ranjau dan menewaskan Cabby. Lalu tak lama kemudian disusul dengan Brain. Snake mengajak Maggie untuk terus berlari, tapi wanita itu menolak. Dia memilih untuk mengorbankan diri, menahan Duke agar bisa menyusul kekasihnya. Kini yang tertinggal hanya Snake. Sambil menghindari tembakan-tembakan Duke, Snake berhasil membawa presiden memanjat dinding. Melihat hal itu membuat Duke mengamuk, hingga dia menembaki Snake dan presiden serta 2 orang tentara yang berada di atas dinding. Akhirnya, di waktu yang tersisa, kurang dari 2 menit, Snake Plissken menghajar Duke dan merebut senjatanya. Kemudian pria itu pun mulai memanjat. Tiba-tiba saja, ada yang menghentikan penariknya. Ternyata itu adalah Pak Presiden. Dia sengaja melakukan hal itu agar Duke bangkit, lalu ditembaki hingga mati. Terlihat sang presiden sangat menikmati pembunuhan itu. Film pun ditutup dengan menampilkan saat-saat menegangkan, di mana peledak dalam leher Snake dinetralkan beberapa detik menjelang waktu habis. Kemudian mantan perwira itu menemui presiden untuk mengetahui pendapat tentang orang-orang yang mati dalam aksi penyelamatan. Sebuah jawaban yang cukup mengecewakan. Presiden tidak menganggap mereka yang mati sebagai pahlawan, bahkan tidak berniat untuk menguburkan mayat mereka. Snake pun meninggalkan presiden yang berpidato dengan kaset Bandstand Boogie milik Cabby. Ya, Snake telah menukar kasetnya. Dia pergi sambil merobek pita kaset yang asli. Karena merasa kelelahan, Snake mengurungkan niatnya untuk membunuh Hawk. Melihat kinerjanya yang luar biasa, sang kepala sipir pun mengajak Snake bekerja sama dalam sebuah misi baru. Kira-kira misi apakah yang akan diberikan Hawk, dan mampukah Snake menjalankan misi tersebut? Dan tamat. Banyak film-film fiksi ilmiah zaman dulu yang di-remake atau dilanjutkan, seperti Alien, Terminator, Robocop, atau Total Recall. Namun sejauh ini Escape from New York hanya mendapatkan sequelnya yang rilis di tahun 1996 berjudul Escape from LA. Pada tahun 2017, diumumkan bahwa Robert Rodriguez akan menyutradarai remake film ini dengan John Carpenter sebagai produser. Namun pada tahun 2019, Rodriguez mengundurkan diri dan Lee Whannell, sang penulis naskah, diharapkan oleh Fox untuk mengisi posisi sutradara. Ya, kita tunggu saja, mudah-mudahan bisa terrealisasikan. Harapan saya mungkin ceritanya bisa dibikin sedikit lebih berat dengan plot twist dan bumbu-bumbu kekerasan ala kanibal, karena saya pikir sangat masuk akal jika The Crazies dibuat menjadi kanibal, yang mana akan menambah ketegangan di penjara kota. Si Duke itu kan penguasa, Bang. Kenapa dia malah pengen keluar dari New York?
Saya pikir sehebat apapun Duke, sebanyak apapun orang yang memujanya, tapi tetap saja itu hanya di dalam penjara. Ya, ini masih menjadi misteri, tapi menurut saya pribadi, tidak ada yang senang hidup di penjara, meski sehebat apapun mereka di dalam sana. Dan alasan yang kedua, mungkin saja sumber daya di dalam penjara itu terbatas. Oke, mungkin mereka memiliki hampir segala yang dibutuhkan, kilang minyak, pembangkit listrik, bahkan rumah kaca. Tapi tetap saja, sewaktu-waktu semua itu bisa dengan mudah dihancurkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, Duke menginginkan kebebasan dan kekuasaan yang lebih dari sekedar kota penjara. Apa sebenarnya isi rekaman dari kaset yang ditukar sama Snake, Bang? Oke, di awal penjelasan misi, Snake sempat menyarankan untuk mengganti presiden dengan yang baru. Namun tidak semudah itu, karena presiden memegang kaset rekaman penting yang bahkan tidak dimiliki oleh wakil presiden sekalipun. Hawk menjelaskan bahwa isi rekaman itu berhubungan dengan fusi nuklir dan kelangsungan hidup manusia. Jadi ada beberapa kemungkinan yang saya pikir masuk akal. Kemungkinan pertama itu adalah bom dengan daya hancur yang sangat besar. Dari rekaman yang samar, kita mendengarkan ilmuwan yang menjelaskan tentang isotop iodium jauh lebih efektif dibandingkan tritium. The discovery of tritium creates only 1/1,000,000th of the biological damage of iodine-1. Ada sesuatu yang digunakan bersama tritium setara dengan akselerasi nuklir. Mungkin saja isotop iodium yang disebutkan oleh si ilmuwan bisa membuat ledakan nuklir yang jauh lebih besar daripada tritium. Jadi kemungkinan dengan bom super itu, Presiden bermaksud untuk mengancam negara-negara besar lain seperti Rusia dan Cina agar segera berdamai dengan Amerika. Loh, jadi kenapa diumumkan kepada dunia, Bang? Itu kan senjata rahasia negara. Nah, inilah yang membuat saya memikirkan kemungkinan yang kedua. Hawk mengatakan fusi nuklir demi kelangsungan hidup manusia, dan acara yang akan dihadiri presiden adalah konferensi perdamaian. Saya pikir masuk akal jika fusi nuklir yang dimaksud bertujuan untuk digunakan sebagai sumber energi listrik. Lah kalau begitu si Snake jahat dong, Bang, karena sudah menggagalkan rencana perdamaian. Oke, sedikit kita bahas latar belakang si Plisken ini ya. Menurut data yang dibaca oleh Hawk, Plisken adalah mantan letnan angkatan darat, bertugas di bawah unit pasukan khusus Black Flag, mendapatkan 2 penghargaan Purple Heart yang artinya prajurit telah melakukan pengorbanan besar yang mempertaruhkan nyawa. Dengan 2 penghargaan tersebut, Snake menjadi prajurit termuda yang mendapatkan penghargaan langsung dari presiden atas keberaniannya selama misi Leningrad dan Siberia dalam Perang Dunia Ketiga melawan bekas aliansi Soviet dan Eurasian United. Sangat disayangkan Snake terjerumus ke dunia hitam setelah merasakan pengkhianatan yang dilakukan pemerintah terhadap dirinya ketika menjalankan misi. Orang tua Snake dibakar hidup-hidup oleh petugas kepolisian. Akhirnya Snake melakukan perjalanan bersama rekan seperjuangannya yaitu Bill Taylor. Dia juga merekrut Harold Hellman atau kita kenal dengan Brain dan juga Fresno Bob. Pada tahun 1993, Harold mengkhianati Snake dengan meninggalkannya bersama Bob yang terkepung oleh polisi. Bob disiksa dan dibunuh secara brutal, sedangkan Snake berhasil bertahan lalu melarikan diri. Nah, akibat insiden ini, makanya banyak tahanan di Manhattan mengira si Plisken sudah mati. Jadi saya pikir Snake itu bukan orang baik, dia hanya orang baik yang tersakiti. Dan dia sama sekali tidak peduli dengan keselamatan presiden atau seluruh umat manusia. Di awal film aja dia udah menyarankan mengganti presiden. Semua yang Snake lakukan adalah untuk bertahan hidup, termasuk menyelamatkan presiden karena tubuh Snake telah ditanamkan microbomb. Tapi ya tidak menutup kemungkinan, suatu hari Snake akan kembali ke jalan yang benar. Bagaimana menurut kalian? Nggak perlu sensi apalagi anarki, saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat dan saya pahami dari film ini dengan tujuan dan niat membuka forum diskusi. Yang tahu benar atau salah hanya sutradara dan penulis naskah. Oleh karena itu mohon maaf jika memang pemikiran saya ternyata salah. Dan juga bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silakan tuliskan di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!